Demi Indonesia Emas 2045, Jokowi pemimpin berhati samudra. Semua warga Indonesia adalah rakyat Presiden Jokowi. Masyarakat yang mencintainya maupun yang membencinya, Jokowi tidak pernah ambil pusing. Bagi Jokowi, seluruh rakyat Indonesia adalah rakyat yang dicintainya, yang berhak mendapatkan pelayanan pemerintahan yang dipimpinnya dan merasakan hasil pembangunan secara adil. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden Jokowi paham betul bahwa kepemimpinan nasional adalah khidmah konstitusional untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berdasarkan kepada Pancasila untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun seringkali dibenci, dihina, difitnah, bahkan disebut Fir'aun, tapi Jokowi tidak sakit hati. Dia memaafkan. Bahkan budayawan MH Ainun Najib yang terbaring sakit karena pendarahan otak di Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito Yogyakarta, Presiden Jokowi mendatanginya, menjenguknya, dan mendoakan kesembuhannya. MH Ainun Najib adalah tokoh masyarakat yang mempunyai jamaah banyak sekali yang tergabung dalam jamaah ma'iyah. Bagaimanapun, orang-orang yang tergabung dalam jamaah ma'iyah dan termasuk Cak Nun sendiri adalah bagian dari rakyat Indonesia yang dicintai Jokowi. Jika tidak ada kebencian yang menyelimuti hatinya, maka yang ada di diri Jokowi adalah cinta. Cinta kepada rakyatnya seluas samudra. Ini adalah cermin teladan seorang pemimpin berjiwa besar yang seluruh hidupnya dikhidmahkan untuk negara dan bangsanya. Kita semua boleh jadi geram saat budayawan Ainun Najib atau sering dipanggil Cak Nun pernah menyebut Presiden Jokowi sebagai Fir'aun. Siapa yang tidak tahu Fir'aun? Fir'aun dikenal sebagai pemimpin bangsa Kibti yang kafir pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun adalah pemimpin zalim dengan kuasa yang sangat besar dan kuat. Dia menganggap dirinya adalah Tuhan yang wajib disembah seluruh rakyat. Fir'aun tidak mau menerima seruan kebenaran, bahkan memerangi Nabi Musa yang merupakan utusan Tuhan. Dengan menyebut Jokowi sebagai Fir'aun, seolah-olah mengasosiasikan Jokowi sebagai penguasa yang kafir, zalim, menindas, dan tidak mau menerima kebenaran. Tapi kita tahu, Jokowi tidak pernah mempersoalkan sebutan apapun kepada dirinya. Puja-puji kepadanya tidak membuatnya tersanjung. Hinaan dan fitnahan tidak membuat dirinya rendah. Selama tegak lurus memimpin Indonesia untuk rakyatnya, Jokowi hanya menganggap semua itu angin lalu. Bahkan ini hebatnya. Di saat orang yang menghinanya dan menyebutnya Fir'aun itu sakit, dia datang menjenguknya, mendoakan kesembuhannya. Teladan mulia yang ditunjukkan oleh pemimpin Indonesia yang bernama Joko Widodo. Pada awal menjadi presiden pada tahun 2014 lalu, kemudian melanjutkan periode kedua pada tahun 2019, Jokowi tidak pernah sepi dari cercaan dan hinaan. Pembangunan infrastruktur yang dilakukannya, pembangunan jalan tol yang dicanangkannya, akhirnya juga dinikmati oleh semua rakyat Indonesia. Bahkan para pembenci dan penghinanya juga turut menggunakan jalan-jalan yang telah dibangun oleh pemerintahannya. Dulu sebelum Jokowi jadi presiden, rasanya tidak mungkin harga BBM sama di semua daerah. Tapi Jokowi bisa membuktikan dengan ketegasan dan konsistensi, disertai komitmen mencintai rakyatnya,
Baru di era Jokowi, bensin di Jakarta dan di Papua harganya sama. Jokowi adalah pemimpin yang bervisi ke depan. Pemikirannya tidak hanya 5 dan 10 tahun masa pemerintahannya saja. Gagasan pembangunan Jokowi panjang ke depan, bahkan sampai tahun 2045, di mana Indonesia diprediksikan menjadi negara maju. Indonesia tidak boleh terus-terusan hanya menjadi negara berkembang. Indonesia harus bangkit menjadi negara maju. Dan untuk menuju ke arah itu, Jokowi paham betul harus dimulai dari masa kepemimpinannya. Ini yang dicita-citakan oleh Bung Karno, sang proklamator Indonesia. Indonesia berdiri tegak di hadapan bangsa-bangsa, tidak menundukkan kepala, melainkan dengan membusungkan dada. Semua rakyat bangga menjadi Indonesia di hadapan dunia sebagai bangsa yang merdeka. Bung Karno menawarkan gagasan Trisakti, bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat harus memiliki 3 hal. Pertama, berdaulat di bidang politik. Yang kedua, berdikari di bidang ekonomi. Dan yang ketiga, berkepribadian di bidang kebudayaan. Presiden Jokowi menerjemahkan Trisakti menjadi nawacita. Pembangunan dijalankan dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Daerah-daerah terluar, terpencil, dan tertinggal diberikan perhatian lebih. Desa-desa diperkuat pembangunannya. Simpul-simpul ekonomi baru ditumbuhkan. Industri-industri strategis seperti Freeport, Newmont, Blok Mahakam, hingga Blok Rokan diambil alih. Program pembangunan memang belum semuanya selesai. Pembangunan bangsa memang tidak cukup dijalankan dalam kurun waktu 5 tahunan. Pembangunan harus berkelanjutan. Ada program pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah merampungkan rancangan akhir rencana pembangunan jangka panjang nasional yang disingkat RPJPN tahun 2025 hingga tahun 2045. Presiden Jokowi menegaskan pentingnya keberlanjutan dan kesinambungan kepemimpinan negara guna mencapai visi dan mimpi besar bangsa Indonesia. Ya, Presiden Jokowi sedang membawa kapal besar bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045. Pada tahun 2045, Indonesia diproyeksikan menjadi 5 besar ekonomi dunia. Dasarnya adalah ya tahun 2023 ini, di mana pendapatan nasional bruto alias PNB per kapita sebesar $5.030 Amerika. Di tahun 2045, Indonesia diperkirakan mencapai pendapatan nasional bruto per kapita $23.000 hingga $30.300 Amerika. Dengan PNB sebesar itu, Indonesia Emas 2045 bisa memangkas tingkat kemiskinan menjadi 0,5 hingga 0,8%. Sekarang ini angka kemiskinan sudah single digit di angka 5,7. Masih cukup tinggi. Tapi dengan legasi pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, bukan tidak mungkin angka kemiskinan terus menurun hingga 0,5 sampai 0,8% di tahun 2045. Dengan ekonomi yang tumbuh hingga mencapai 5%, angka inflasi yang terkendali, penanganan pandemi COVID-19 yang bagus, stabilitas politik yang terjaga, indeks demokrasi yang terus naik pada peringkat global menjadikan Indonesia mendapatkan kepercayaan dunia internasional. Presiden Jokowi menyebut Indonesia berada di puncak kepemimpinan global. Buktinya apa? Indonesia sukses menyelesaikan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20. Dan saat ini dipercaya sebagai ketua ASEAN.
Menjadikan bangsa ini menjadi Indonesia emas pada tahun 2045 adalah sebuah keniscayaan. Karena di era itulah Indonesia mendapatkan puncak bonus demografi. Apa sih bonus demografi itu? Saya coba jelaskan sedikit saja. Bonus demografi adalah sebuah keadaan satu bangsa di mana penduduknya yang berusia produktif sangat besar. Kelompok muda, umur siap kerja, usia produktif jumlahnya besar sekali. Sedangkan penduduk yang lanjut usia yang sudah tidak produktif jumlahnya sedikit. Angka kelahiran terkendali serta angka kematian semakin menurun. Dalam sebuah keluarga, anak-anaknya sudah bekerja, sementara orang tuanya juga masih produktif bekerja. Mendapatkan penghasilan ekonomi untuk keluarga, keluarganya sehat dan berkualitas. Produktif di usia emas, menjadi daya dongkrak ekonomi bangsa, negara makmur, rakyat sejahtera, baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Karena itu Presiden Jokowi menekankan pentingnya keberlanjutan visi dalam kepemimpinan nasional. Ada tongkat estafet pembangunan bangsa yang harus dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya. Tantangan bangsa ini masih berat. Proyeksi geopolitik dan geoekonomi di tingkat global belum normal. Ketidakpastian global masih menyelimuti dunia. Indonesia memiliki waktu 13 tahun ke depan untuk menentukan arah. Apakah bakal terperangkap jebakan negara berpenghasilan menengah atau beranjak menjadi negara maju? Indonesia memiliki peluang untuk melompat menjadi negara maju. Dan itu ditentukan oleh faktor kepemimpinan 2024, 2029, dan 2034. Jangan salah memilih pemimpin. Begitu pesan tegas Presiden Jokowi. Ini bukan pesan main-main. Jika salah memilih pemimpin, jika kepemimpinan nasional diserahkan kepada orang yang berkoar-koar perubahan, tapi tidak tahu apa yang mau diubah, sehingga memicu instabilitas nasional. Dan bangsa ini kisruh terus. Bisa saja cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak tercapai dan bonus demografi terlewatkan. Bonus demografi hanya terjadi satu kali saja pada sejarah satu bangsa. Jadi jangan percaya pada capres yang menyerukan perubahan. Karena narasi perubahan adalah jebakan yang mengantarkan pada kondisi tidak menentu. Tidak jelas apa yang mau diubah dan perubahannya entah bentuknya bagaimana. Narasi perubahan memang merdu didengar, menarik perhatian. Tapi perubahan juga bisa menimbulkan jebakan pada ketidakpastian. Jika salah melangkah, justru akan menjerumuskan kepada keterpurukan. Tidak ada satu negara pun yang berhasil mencapai kemakmuran saat kondisinya tidak stabil. Saat negaranya terpecah, berkonflik, kisruh terus-menerus tak berkesudahan. Perubahan adalah keniscayaan dalam kehidupan. Biarlah terjadi secara alami. Itu adalah sunnatullah. Jangan terpesona pada pemimpin bermuka dua. Tersenyum dan ramah saat di depan kamera, tapi masa muka pada kenyataannya. Tidak ada ketulusan, hanya pencitraan. Lalu di depan panggung bicara soal narasi perubahan. Ibnu Khaldun, sang sejarawan dan bapak sosiologi Islam, dalam kitabnya yang tebal berjudul Al-Muqaddimah, sejak abad ke-14 menegaskan pentingnya ketulusan dalam membangun kepemimpinan yang stabil. Seorang pemimpin tidak boleh bermuka dua. Tapi dia harus lembut kepada rakyatnya, mencintai rakyat sepenuh hati, tidak berjarak dengan rakyatnya. Ketulusan memunculkan karisma seorang pemimpin. Menurut Ibnu Khaldun, pemimpin mesti menjamin stabilitas dan perlindungan sosial. Pemimpin juga mampu merancang kebijakan-kebijakan yang berpihak
pada solidaritas sosial dan keadilan. Sampai di sini Anda tahu kan, siapa capres yang layak memimpin republik ini, meneruskan pembangunan nasional yang pondasinya sudah disiapkan oleh pemerintahan Jokowi menuju Indonesia Emas 2045. Inilah asa saya, asa Ayah NH.